Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, nikmat, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Pertemuan kali ini lagi-lagi sembari kita ngobrol santai, dan saya akan mengangkat tema bentuk dukungan atau apresiasi yang diberikan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia, di mana sudah mulai bergerak untuk terjun, untuk pula berkecimpung di masalah polemik yang saat ini kita hadapi secara sesama. Nah, saudara-saudaraku, bahwa apa yang disampaikan oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia ini masih tahap wilayah. Kan tetapi saya meyakini, sekali lagi saya meyakini bahwa tidak menutup kemungkinan persoalan ini akan berlahan naik ke tingkat pusat, di mana MUI secara resmi sudah menerima laporan secara sah tentunya melalui prosedur-prosedur ketika kita mengajukan suatu persoalan. Nah, tetapi sebetulnya mengenai polemik ini, persoalan ini bukan berarti Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengetahui. Sebetulnya mereka tahu, atau bahkan mereka lebih paham tentang permasalahan. Maka kita semua, saya tentunya optimis apa yang akan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan banyaknya keluarkan kerja, bahkan banyaknya pakar dari berbagai macam keahlian di dalamnya, tentu akan berdampak positif bagi kita semua. Dan percayalah bahwa segala sesuatu itu adalah memiliki proses, sehingga segala instansi pemerintahan itu tidaklah semena-mena menghakimi atau mereka terlalu prematur, terlalu dini untuk langsung terjun di persoalan ini, karena pemerintah juga memiliki strategi dan cara tersendiri agar tentu tidak banyak atau tidak melebar persoalan-persoalan ini ketika mereka terjun untuk menangani persoalan ini. Saya mengapresiasi dan saya amat sangat setuju dan sepakat ketika Majelis Ulama Indonesia mengambil langkah dengan adanya persoalan. Karena ini, sekali lagi, karena ini bukanlah suatu hal yang bisa dianggap sebelah mata atau sepele. Karena pengaturan ketaatan, ketaziman, kepatuhan kita mengenai zuriyah yang mana mereka mengisbatkan dirinya sahih tersambung pada baginda Rasulullah SAW, maka tentu harus diverifikasi, harus jelas bukti dan keabsahan mereka. Yang katanya mayoritas habaib yang ada di Indonesia ini ialah tersambung nasabnya pada baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini tentu akan membuka ruang bagi kita, sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia wilayah Jawa Barat ini mengakui bahwa taraf apa yang kita bahas adalah secara ilmiah, sehingga kita tidak mengedepankan egoisme, tidak mengedepankan emosionalisme, dan ini kita buka dengan sesungguhnya fakta, sejarah, bukti dan sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan selain daripada kaidah ilmu yang tentu bersumber dari kitab ataupun buku cetak media yang bisa dijadikan sebuah referensi, ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah pun pasti akan menggunakan daripada DNA sebagai bukti atau wasilah untuk mengetahui keabsahan-keabsahan para habaib yang katanya terkonfirmasi nasabnya pada baginda Rasulullah SAW. Ya, setidak-tidaknya jangan dulu kita berbicara soal nasab, soal ketersambungannya saja. Adakah terindikasi bahwa mereka ini masih ada darah Arab, sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu ialah Arab atau suku, kemudian lagi banyak hal tentunya, sehingga tidak bisa kita pungkiri ketika seseorang itu tersambung atau tidak. Mereka dalam pembuktian penelitian itu bisa kita ketahui dengan jelas dan terang benar, tidak dengan cara saat ini yang mereka selalu berkilah, mengklaim, memberikan suatu framing yang menolak, bahkan jikalau seandainya itu bakal merugikan mereka, bahkan sekalipun melalui tes DNA yang katanya tidak sah untuk menentukan nasab. Oke, kita sepakat dengan tidak sahnya DNA, karena untuk menetapkan nasab itu harus dengan cara perkawinan yang sah menurut syariat. Jadi kalaupun mereka tidak sah di dalam pernikahan, itu tentu kalau mengkaji soal nasab ini akan terus. Kita tidak
perlu secara detail, atau kita tidak perlulah melebar menuduh bahwa datuk mereka, buyut mereka adalah orang penzina ataupun orang yang sudah menikah beberapa kali. Cukup terkonfirmasi saja tersambung. Kita tidak berbicara dengan nasabnya. Jadi ketersambungannya dulu yang kita perjelas. Kalau mereka sudah tersambung bahwa betul ada jalur pada baginda Rasulullah SAW sebagaimana yang mereka klaim, maka sudah jelas bahwa nampak kecondongan dominan bahwa mereka tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi bagaimana mungkin kita mau mempercayai sedangkan banyak yang dibicarakan oleh netizen, ya Arabnya aja tidak ada. Bahkan ada yang dari Portugal, ada yang dari Inggris, ada yang dari Yahudi. Kok bisa mereka mengaku keturunan Arab, yakni baginda Rasulullah SAW? Jadi saya rasa hal yang amat lucu yang dikilahkan oleh kalangan habaib saat ini. Sehingga saya menambahi dalam hal ini. Kalaupun andai kata Ubaidillah itu bisa terkonfirmasi betul adanya dan itu bisa dijadikan sebuah simple DNA, maka tentu kita melihat dulu marga-marga yang ada di klien atau kalangan Bani Ba'alawi. Jangan-jangan marga satu dan marga yang lain ini tidak sejalur. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa tersambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW, sedangkan ke Ubaidillahnya saja tidak tersambung. Jadi itu juga merupakan suatu hal yang mungkin nantinya akan terjawab. Saya meyakini hal itu. Dan yang jelas saya tentu melihat perkembangan yang ada, optimis bahwa apa yang kita pertanyakan, apa yang akan kita simpulkan mengenai hal ini akan tepat dan bisa meyakinkan kita bahwa turunan baginda zuriyah Rasulullah SAW itu betul-betul sahih, betul-betul ada sesuai dengan data yang telah kita dapat ataupun penelitian yang kita gapai sesuai dengan mereka yang mengaku golongan sahabat. Di sisi lain, selain daripada Majelis Ulama Indonesia, itu di atasnya ada Kementerian Agama. Tentu kementerian pun tidak akan tutup mata dengan hal ini. Dan sekaligus ini adalah merupakan bagian ranah daripada kewarganegaraan Republik Indonesia. Tentu ini juga akan diangkat oleh pemerintah. Tinggal kita menunggu momen-momen dan saat-saatnya saja mereka mengeksekusi atau turun untuk menyelesaikan polemik ini. Menurut saya, polemik ini adalah polemik yang amat sangat kecil, yang diselesaikan hanya dalam sekejap, tidaklah serumit dan sesulit apa yang kita bayangkan. Kalau pemerintah itu ingin langsung secara dini menangani permasalahan ini. Akan tetapi manfaat yang bisa diambil oleh pemerintah, dia bisa melihat perkembangan pola pikir masyarakat. Kemudian mereka juga bisa melihat potensi-potensi pemikiran-pemikiran generasi anak bangsa. Kemudian lagi belum dari aspek teknologi, di mana yang kita gunakan ini adalah data, internet. Ya tentu banyak hal positif yang pemerintah gapai di balik ini semua. Akan tetapi untuk memutuskan satu perkara ini, sekali lagi bagi pemerintah tidaklah sulit. Baik mendatangkan Naqabatul Ashraf ataupun orang yang kalian klaim sebagai seorang ahli dalam nasab, mudah, amat sangat mudah untuk mendatangkan mereka. Walaupun ini adalah sekalipun permasalahan internasional. Di siapapun yang berbicara, siapapun yang berkomentar tentang masalah ini, tentu kelak akan terpanggil melalui berbagai macam cara termasuk kerjasama internasional. Jadi jangan khawatir. Bagi saya, sekali lagi, saya yakini bahwa MUI, kementerian dan pemerintah tentu kelak akan sangat mudah dan gampang untuk menyelesaikan persoalan ini dengan melihat indikasi-indikasi yang saat ini terjadi. Apakah dampak itu akan ditanggung atau diterima ketika kita mengabsahkan dari kalangan Bani Ba'alawi sebagaimana yang banyak terjadi saat ini, ataukah pemerintah akan mengambil langkah suatu tindakan yang tegas bagi mereka dan memberikan suatu aturan-aturan khusus bagi mereka yang mengklaim nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi negara itu punya aturan tersendiri. Jadi kita tidak bisa semena-mena siapapun kita. Jadi tidaklah segampang apa yang dibayangkan oleh kalangan habaib yang seakan-akan sudah menguasai dunia saat ini. Tetapi secara keabsahannya, datanya dan hal yang meyakinkan bahwa tersambungan mereka itu masih nol adanya. Di sisi lain saya menyayangkan seharusnya yang paling keras, yang pertama kali menerima estafet, pernyataan, keluh kesah, kenyamanan dan ketentraman ini adalah organisasi PBNU. Sekali lagi, seharusnya yang pertama kali menerima keluhan apa polemik yang terjadi, membentuk suatu kemaslahatan, membentuk suatu hal tindakan yang tidak diinginkan, seharusnya langkahnya pertama kali diambil oleh organisasi PBNU. Tapi sayang, saya terus terang pesimis dengan kondisi yang memprihatinkan pada tentu kepengurusan PBNU saat ini. Yang saya katakan amat sangat lemahnya mereka, karena di dalamnya satu, memang sudah disusupi oleh kalangan habaib. Yang kedua, mereka pun sebagian terkonfirmasi ada hubungan khusus kepada kalangan al-habaib. Jadi kalau kita mau bahas ini secara murni, tuntas pada organisasi PBNU, itu saya amat sangat pesimis dan tidak yakin. Dan justru yang keras, yang lantang, yang kuat, bahwa bahkan senior-senior, tokoh-tokoh yang dimana mereka saat ini yang justru tidak aktif di dalam pengurusan PBN, seperti halnya Kiai Haji Akil Siraj,
kemudian lagi banyak Al-Gusmus dan sebagainya. Nah, hal ini tentu menjadi sebuah PR bagi PBNU. Sekali lagi itu adalah pilihan organisasi. Jikalau memang langkah PBNU mengambil sikap dalam hal ini tidak ada ketegasan, dan hal ini langsung diambil alih oleh MUI ataupun bahkan menteri pemerintahan, maka nampak dan lihat kita bisa saksikan bagaimana tentu marwah PBNU itu sendiri pada saat ini di mana amat sangat mengkhawatirkan. Nah, saudara-saudaraku, itu saja tentu dapat saya sampaikan. Kemudian dengan adanya kemajuan, dengan adanya semakin luas informasi ini dan banyak pihak di mana akan mengungkap tentang polemik yang saat ini terjadi, mudah-mudahan akan mewujudkan suatu hasil yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dan mengenai kembali soal MUI, menteri dan pemerintahan, mengapa saya bisa meyakini bahwa mereka kedudukannya saya tidak ragukan, karena mereka atau instansi-instansi ini adalah instansi yang masih steril pada oknum-oknum Bani Pahlawi. Oleh karena itu ketika mereka menuntaskan persoalan ini tidak dicampuri, tidak menimbulkan gejolak di instansi-instansi tersebut. Ya, kalaupun ada mungkin 1, 2, 3 orang, itu pun bukan pada kepengurusan pokok, mungkin hanya sebatas asisten ataupun ya hanya bagian kecil di dalam sebuah instansi tersebut. Tidak sama atau beda halnya dengan PBNU, di mana PBNU itu yang menguasai, bahkan orang yang bisa memberikan pengaruh besar sekelas Islam umpamanya, sekelas kepengurusan wilayah, cabang, bahkan ranting, ini banyak sudah disusupi oleh kalangan Pahlawi. Sehingga untuk menuntaskan permasalahan ini itu amat sangat sulit, beku, berklik di dalam organisasi PBNU. Nah, silahkan untuk PBNU bisa mensiasat, bisa memberikan suatu terobosan jikalau memang organisasi PBNU masih ingin bertahan dan ingin masih dipercaya oleh masyarakat, oleh umat secara luas akan apa yang diharapkan oleh cita-cita pendiri NU itu sendiri. Apa tentu yang diinginkan oleh para alim ulama pendahulu, bahwasanya wadah tempat di mana yang bisa mengatasi persoalan-persoalan umat secara umum, bukan mewakili daripada pengurusan atau bahkan mewakili pola pikir individu masing-masing di dalam sebuah organisasi PBNU. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.